Praktik pengalaman lapangan 2. Materi pokok keluarga berencana dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Bapak dan teman-teman sekalian, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, terima kasih Bapak atas kebaikan-Mu kepada kami sehingga Engkau memberikan kesempatan kepada kami berkumpul pada saat ini. Bapak, sebentar lagi kami akan memulaikan proses belajar mengajar kami. Kami mohon pertolongan-Mu Bapak agar kami bisa melaksanakan proses pembelajaran kami ini dengan baik. Inilah doa kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Sekarang kita teruskan, kita lihat apa itu keluarga berencana ya. Nah, tentu seperti biasa kamu bertanya, minggu lalu juga kita belajar tentang panggilan hidup berkeluarga, Anda kan belum berkeluarga. Nah, sekarang kita belajar tentang keluarga berencana. Apa itu sebenarnya keluarga berencana? Kita akan lihat ya. Nah, tujuan pelajaran hari ini itu supaya Anda memahami konsep KB yang benar dulu ya. Tadi saya tanya apa itu KB, keluarga berencana, kalian bilang 2 anak cukup. Padahal keluarga berencana itu tidak sebatas itu ya. Lalu kemudian supaya kalian semua dapat mengidentifikasi alat-alat kontrasepsi buatan ya. Alat-alat kontrasepsi itu apa saja? Siapa yang tahu salah satu alat kontrasepsi? Gak ada ya? Apa? Pencegah kehamilan. Apa yang mencegah kehamilan? Pil KB ya, dan seterusnya ya. Oke. Kemudian pandangan gereja Katolik tentang alat kontrasepsi itu seperti apa? Supaya paham. Kemudian yang terakhir, supaya kalian semua bisa memberi penilaian yang mana keluarga berencana itu atau alat kontrasepsi itu yang bisa dipakai, tidak bisa dipakai, yang dianjurkan oleh gereja, yang tidak dianjurkan oleh gereja. Paham ya? Ya, jadi nanti pada akhir pelajaran ini semua tujuan ini kita harus capai. Jadi tujuan pertama ingat konsep KB yang benar, kemudian alat-alat kontrasepsi, kemudian pandangan gereja Katolik tentang keluarga berencana sendiri, dan yang terakhir adalah memberi penilaian terhadap alat kontrasepsi itu sendiri. Jadi sekarang kepada kalian semua nanti saya minta untuk kembali di dalam kelompok. Kita lihat dulu sebentar tentang KB. Pengertian KB, ini dia ya. Keluarga berencana itu, ini. Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan, disebutkan bahwa keluarga berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Itu menurut undang-undang. Nah, apa manfaatnya? Manfaat bagi kesehatan, meningkatkan kesehatan keluarga melalui perencanaan keluarga, pengaturan jumlah, jarak, dan waktu kehamilan. Mencegah risiko kesakitan dan kematian ibu dan anak. Memungkinkan menyusui eksklusif pada bayi. Berapa lama menyusui eksklusif itu, ASI eksklusif? 6 bulan ya. 6 bulan pertama kehidupan seorang anak itu harus ASI, tanpa makanan lain, tanpa susu formula atau makanan apapun, hanya dari ASI ibu ya. Kemudian membebaskan wanita dari rasa khawatir terhadap terjadinya kehamilan yang tidak direncanakan ya. Berikutnya manfaat keluarga berencana, ini manfaat sosioekonominya dan seterusnya. Kita lewat saja ini. Kemudian metode kontrasepsi, ada 10 ya, ada 10 metode kontrasepsi. Jadi sekali lagi, KB itu tidak hanya sebatas kontrasepsi ini ya. Namanya saja keluarga berencana, artinya sebuah keluarga, kehidupan panggilan keluarga tadi
dibangun berdasarkan perencanaan. Pendidikan anak, kesehatan anak, ekonomi keluarga, ini semua direncanakan, itu maksudnya. Tetapi khusus alat-alat ini, metode kontrasepsi ini kita kenal ada 10. Ya. Salah satunya adalah suntik, disuntik. Ada yang sudah pernah disuntik? Ya. Siapa yang belum pernah disuntik? Oh, semua ya, minimal waktu imunisasi ya. Nah, suntik. Kemudian seperti yang Anda bilang tadi, pil KB, ya. Ini. Kemudian IUD, ya. Ini. Kemudian tubektomi dan lain-lain sebagainya. Ya. Apa pandangan Gereja Katolik terhadap KB ini? Ya. Ini pandangan Gereja Katolik. Pada dasarnya kontrasepsi hormonal termasuk sterilisasi, tetapi tidak tetap sehingga penilaiannya ringan, ya. Jadi pokok intinya Gereja Katolik tidak melarang, tidak mengiyakan, ya, tidak melarang jangan menggunakan kontrasepsi buatan ini, tidak dilarang juga, tidak dianjurkan, tapi gereja memberi pandangan bahwa yang baik itu adalah alamiah. Ya. Karena kalau saling berjauhan, artinya dengan kontrasepsi tadi, yang sudah kawin itu wajib dekat-dekat. Ya. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu saja. Jadi bagi yang sudah menikah itu jangan jauh-jauh, harus dekat. Nah, bisa berpisah unsur sementara waktu supaya mendapatkan kesempatan untuk berdoa. Ketika itu tujuannya untuk yang baik, boleh sebentar. Kemudian, Tuhan tidak berkenan terhadap sikap penolakan akan kemungkinan adanya kehidupan baru, ya, dalam hubungan suami istri. Dan itu dalam kisah Onan, ini dalam Kejadian 38, nanti silakan dibaca di dalam kelompok, bab 38 ayat 8 sampai 10. Jadi Tuhan tidak menghendaki ketika suami dan istri sudah menikah, lalu suami istri ini bersepakat tidak perlu punya anak. Tuhan tidak mau. Karena dengan menikah berarti ada kemungkinan besar bahwa akan lahir manusia baru. Bahwa tidak ada kemungkinan tidak juga, iya. Nah, tapi tidak dibuat oleh manusia. Nah, Gereja Katolik tetap mendorong, ini sikap gereja ya. Mendorong umat beriman menggunakan hal-hal yang alamiah, misalnya menggunakan sistem kalender, ya. Nanti silakan didiskusikan ini dalam kelompok, apa maksudnya itu? Yang melibatkan pantang berkala, ya, yang juga bertujuan bahwa manusia menjadi tuan atas keinginan atau nafsunya, ya. Nah, sekarang seperti biasa saya akan meminta Anda masuk di dalam kelompok, ya. Silakan mencari tahu, ya, yang Anda cari tahu itu apa saja. Alat-alat kontrasepsi tadi, apa kekurangan, apa kelemahannya setiap alat kontrasepsi itu. Mungkin termasuk biayanya berapa, ya. Ini akan kamu cari di dalam kelompok. Baik, sekarang kita akan mendengar hasil pekerjaan kelompok, ya. Dan saya minta setiap perwakilan kelompok menyampaikan kepada kita semua. Siapa yang pertama? Dapat menyimpulkan bahwa KB itu bukan hanya sekedar cara untuk mengatur kelahiran anak, melainkan bermanfaat bagi kesehatan keluarga. Yang pertama itu adalah untuk meningkatkan kesehatan keluarga, mencegah resiko kematian ibu dan bayi, kemudian memungkinkan menyusui eksklusif pada bayi, dan juga mencegah rasa khawatir pada kehamilan yang tidak diinginkan. Dan ada juga beberapa metode kontrasepsi yang dapat dilakukan. Yang pertama itu dapat melalui pil KB, disuntik, ada IUD dan sebagainya. Kemudian kami juga telah menyimpulkan bahwa pandangan Gereja Katolik terhadap KB ini adalah tidak melarang dan tidak juga mengiyakan. Kenapa? Karena mereka lebih menyarankan bahwa metode KB ini dilakukan secara alamiah saja. Jadi
menurut kami metode kontrasepsi ini memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Kelebihannya itu mungkin lebih cepat dan bisa lebih terjamin. Sedangkan kekurangannya ya alat-alat medis tersebut tidak Baik, sekarang kita buat kesimpulan sesudah setiap kelompok menyampaikan pandangan-pandangan hasil kerja kelompok. Kita akan mendengar sekarang kurang lebih simpulan pelajaran kita hari ini. Dan itu saya minta kelompok yang masih belum dapat kesempatan tadi untuk menyampaikan simpulannya. Seperti yang di kelompok di sini ya. Siapa? Oke, silakan. Baik, kesimpulan dari kelompok kami ada 3, yaitu pengertian. Suara sedikit. Pengertian, keluarga berencana adalah seluruh perencanaan dalam berkeluarga, bukan hanya sebagai alat kontrasepsi yang bermanfaat dalam kesehatan. Yang kedua, metode kontrasepsi. Yang pertama suntik, kedua pil KB, ketiga IUD, keempat tubektomi. Nah, yang ketiga, pandangan gereja Katolik. Yang pertama, tidak dilarang tapi tidak dianjurkan juga. Yang kedua, alat kontrasepsi tidak dianjurkan seperti suntik, pil KB, IUD, dan lain-lain. Tetapi gereja menganjurkan yang alami seperti kalender. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok ini. Berikutnya, orang yang memberi kesimpulan terakhir. Yang terakhir, silakan. Menyampaikan kesimpulan dari hasil diskusi kelompok kami. Pertama, pada pengertiannya, KB adalah upaya untuk mengatur jumlah jarak kehamilan. Bukan hanya itu, KB juga berguna bagi kesehatan, yaitu untuk menjaga kesehatan ibu dan anak, mengurangi kekhawatiran pada ibu atau bisa disebut dengan baby blues. Dan yang terakhir adalah untuk mewujudkan keluarga sejahtera dan memberikan kualitas kepada keluarga. Adapun metode kontrasepsi pada pil KB yaitu pertama ada suntik, pil KB dan lain-lain. Pada pandangan gereja Katolik, sebenarnya KB tidak dianjurkan dan tidak dilarang. Tetapi lebih baik kita akan mengikuti sistem kalender karena Tuhan berkenan agar adanya kehidupan baru pada pasangan atau keluarga. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Semua sudah memberi simpulan dan itulah gambaran pelajaran kita hari ini mengenai keluarga berencana. Jadi keluarga berencana sekali lagi seperti yang Anda katakan tadi, yang Anda temukan bahwa tidak hanya sebatas alat kontrasepsi, ya. Keluarga berencana itu adalah menyangkut seluruh keluarga, termasuk pendidikan anak, termasuk ekonomi dan semua hal yang menyangkut tentang keluarga dan masa depan keluarga itu sendiri. Kemudian yang kedua, ya, pandangan gereja Katolik tentang KB. Ini yang penting bahwa hari ini kita mendengar bahwa gereja tidak mengizinkan suntik, pil KB, kondom dan semuanya itu tidak boleh dalam mengatur kelahiran anak, melainkan menggunakan sistem kalender seperti ditemukan oleh kelompok yang sebelah sana tadi, ya. Sistem kalender itu membuat manusia menjadi tuan atas dirinya sendiri. Karena itu ada pantang suami dan istri, meskipun sangat mau, tetapi ingat, oh tahun ini kita belum merencanakan anak, maka diatur sedemikian rupa. Demikian pelajaran kita hari ini. Seperti biasa, tugas kita akan kerjakan tersendiri, ya. Minggu depan kita akan masuk ke materi yang baru, ya. Materi kita minggu depan itu panggilan hidup berkarya atau berprofesi. Ini sudah berkeluarga, ya. Berprofesi, nanti yang terakhir hidup membiara. Siapa tahu ada di antara kalian yang menjadi suster atau pastor juga. Ada? Neta mungkin, ya? Iya. Baik, kita tutup pelajaran kita hari ini. Siapa yang memimpin doa? Ya, kamu lagi, oke, tidak apa-apa. Bapak dan teman-teman semua, marilah kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, terima kasih Bapak atas kasih setiamu kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan proses pembelajaran kami pada hari ini. Kiranya pelajaran hari ini Bapak dapat kami tanamkan di dalam hati dan pikiran kami supaya menjadi bekal kami di masa depan nantinya. Terima kasih Bapak. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Baik, demikian saja hari ini. Selamat pagi, sampai bertemu minggu depan.